Hai, balik lagi di GAP Media Channel. Nah, masih bersama kakak ya. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran umum. Oke, nah penalaran umum kali ini tuh khusus buat soal-soal tipe analitik. Nah, gimana sih caranya ngerjain tipe-tipe soal analitik? Oke, kita langsung aja belajar bersama ya. Oke, kita langsung bahas ke soal yang pertama. Untuk soal-soal analitik ini ada tips buat kalian. Jadi ketika kalian membuat urutan, jangan dulu membuat urutannya, tapi sesuaikan dulu jawaban dengan syarat-syaratnya. Kalau misalnya membuat urutan, karena untuk soal membuat urutan itu akan ada beberapa kemungkinan. Jadi lebih baik itu cari ke jawaban yang tidak sesuai dengan syarat. Nah, tapi untuk ini karena ini udah pasti ya, ini nggak akan ada beberapa kemungkinan, tapi harus kita sesuaikan dengan syaratnya lagi-lagi ya untuk soal analitik. Oke, kita langsung aja. Di sini ada 7 orang, yaitu Adi, Budi, Cinta, Desi, Eko, Fitri, dan Gina. Kemudian melatih 7 tim berbeda dari hari Senin sampai dengan Minggu ya. Nah, kemudian di sini udah ada syarat-syaratnya. Nah, jadi kita tulis dulu harinya itu ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, kemudian ada Kamis, ada Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nah, yang udah pasti di sini Adi melatih tim S pada hari Rabu. Oh, hari Rabu udah diisi Adi dengan si timnya itu tim S. Kemudian di sini Cinta tidak memilih tim P dan tim R. Oke, berarti kita tulis dulu di sini kalau misalnya Cinta itu dia nggak mau tim P ataupun tim R ya. Kemudian dia latihannya setelah Desi melatih tim U. Jadi dia latihannya itu Desi melatih tim U terlebih dahulu ya. Nah, kemudian jadi mereka berhubungan. Kemudian di sini Fitri melatih tim T pada hari Jumat. Oh, berarti udah jadi nih Fitri timnya T. Jadi tim yang udah dipilih ada S, ada T. Kemudian di situ Gina melatih sebuah tim pada hari Senin, tapi bukan tim R maupun tim V. Jadi Gina itu nggak mau nih tim V ataupun tim R. Berarti Gina sama Cinta nggak mau tim R ya. Nah, kemudian di situ di sini ada lagi Eko melatih tim P pada hari Kamis. Nah, berarti di sini ada Eko kemudian melatih timnya tim P. Tadi Gina itu melatih pada hari Senin. Jadi Gina udah pasti di sini Senin, tapi timnya belum tahu siapa ya. Nah, berarti hari yang tersisa ada Selasa, Sabtu, dan Minggu. Oke, kita ke jawaban ya. Cinta, ini ada Cinta berlatih hari Sabtu, padahal Cinta itu harus sebelumnya ada si siapa? Ada si Desi ya. Nah, Desi itu harus berhubungan sama Cinta. Jadi kemungkinannya karena Desi lebih dahulu, jadi di sini Desi dulu baru si Cinta ya. Kalau di sini di Selasa nggak mungkin karena Selasa udah ada. Nah, berarti Budi itu mau nggak mau hari Selasa ya. Jadi Budi Sabtu ini salah. Kemudian Desi hari Minggu itu salah. Cinta hari Minggu mungkin ya. Gina hari Senin ini mungkin. Tapi Gina nggak mungkin belajar tim V. Cinta hari Sabtu ini nggak mungkin. Jadi jawaban yang udah pasti paling benar adalah yang C gitu ya. Karena yang sesuai dengan syaratnya. Oke? Jadi untuk timnya, untuk mempersingkat waktu, timnya nggak kalian pilih nggak apa-apa. Jadi jawabannya yang nggak sesuai dengan syarat itu yang mana? Oke ya? Nah, itu untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal kedua. Di sini dari 5 orang anggota organisasi akan dipilih 2 orang menjadi wakil organisasi ya. Hanya ada di sini ada calon laki-laki itu hanya ada berapa nih? Ada Abid dan Cokro. Oh, berarti ada 2 ya. Berarti laki-lakinya itu ada 2, ada Abid juga ada si Cokro. Kemudian Abid, Bulan, dan Diva mempunyai pengalaman sebagai kepala seksi. Jadi di sini kita garis bawahin Abid, Bulan, dan Diva ya. Kemudian Cokro dan Endah mempunyai pengalaman menjadi bendahara. Jadi Cokro, Endah itu bendaharanya. Jika dikehendaki, di sini dikehendaki adalah laki-laki berpengalaman sebagai kepala seksi dan perempuan yang pernah menjadi bendahara. Ya udah, tadi kan cowoknya cuma 2 ya. Yang menjadi kepala seksi siapa? Yang cowok itu si Abid. Kemudian bendahara yang cewek itu si Endah. Jadi yang otomatis dipilih adalah Abid dan Endah. Jadi jawabannya udah pasti yang C. Karena yang dipilih 2 itu yang berpengalaman sebagai seksi dan bendaharanya yang cewek gitu ya. Itu soal kedua. Jadi yang nggak sesuai dengan syaratnya lagi-lagi seperti itu ya. Jadi diperhatikan syaratnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini di asrama ada sebuah asrama, 1 kamar diisi 8 siswa. Tempat tidurnya di sini Ari, Ani, Ati, dan Ami berturut-turut di sisi yang sama. Di sisi yang lain berturut-turut tempat tidurnya Ina, Ira, Ita, dan Ida. Oke ya.
Nah, di sini tempat Ari dan Ina berhadapan. Jadi, kan ada Ari dan Ina berhadapan. Pokoknya Ari itu maunya berhadapan dengan si Ina. Oke ya. Jika Ida ingin bertukar dengan Ati dan Ami ingin bertukar dengan Ita, tempat tidur siapa yang sekarang terletak berhadapan dengan Ida? Jadi yang ditanya adalah yang berhadapan dengan Ida. Nah, tadi kan urutannya sama ya. Ada Ari, Ani, kemudian ada Ati, kemudian baru si Ami. Oke. Kemudian di sisi lainnya itu ada Ina, Ira, kemudian ada Ita, kemudian ada Ida. Oke. Nah, sekarang Ari dan Ina bertukar. Oh, berarti Ari sama Ina bertukar ya. Oh, berarti ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke atas ya. Kemudian Ida ini akan bertukar dengan Ati. Oh, berarti dia maunya ke sini nih. Oke. Kemudian Ami bertukar dengan Ita. Nah, berarti Aminya jadi di bawah sini ya. Oke, sorry. Kemudian Itanya juga bertukar ya. Nah, berarti di sini berubahlah dia jadi Ami, di sini berubah jadi Ita, kemudian di sini jadi Ida, dan di paling pojok itu jadi Ati karena mereka bertukar. Jadi yang sekarang berhadapan dengan Ida itu siapa? Otomatis Ida di sini. Jadi yang berhadapan adalah si Ami. Jadi jawabannya yang seperti itu. Oke ya. Mudah ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, di sini guru memberikan nilai ujian kepada Gina, Cita, Andi dan Beni juga Lolita ya. Nah, di sini nilai Lolita dan Cita lebih tinggi daripada Andi. Nah, berarti ada Lolita sama Cita di mana nilainya itu lebih tinggi daripada si Andi. Tetapi Cita di bawah Beni. Nah, artinya berarti kan Cita itu lebih rendah ya daripada si Beni gitu. Kemudian di sini Gina lebih tinggi daripada Beni. Nah, kalau Gina lebih tinggi daripada Beni, gini berarti ada Gina, sorry. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, berarti urutannya, tapi Gina di sini bukan paling tinggi, berarti di atasnya Gina itu ada satu orang lagi ya. Berarti kemungkinan satu orang yang di atasnya Gina adalah yang paling tinggi, itu si Lolita. Jadi otomatis ini ke sini Lolita paling tinggi, kemudian paling kecil itu ada si Andi. Jadi siapa yang berada di urutan ketiga? Berarti yang ada di urutan ketiga adalah si Beni. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya, nah di sini juga sama ya, kita harus membuat urutan. Jadi kita perhatikan syarat-syaratnya aja biar kalian lebih cepat dibanding kalian membuat urutan-urutannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bu Guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat 4 makalah dengan topik yang berbeda. Nah, di bawah ini persyaratannya ada di sini ya. Siswa dapat memilih 4 topik. Jadi siswanya suruh memilih 4 topik. Kemudian antara L, M, O, dan ini L, M sama O harus dipilih salah satu. Jadi mereka nggak boleh bareng. Itu syarat yang pertama. Jadi kita seleksi dulu ya. Apakah ada di mana M sama O ataupun M sama L itu dipilih bersama? Nah, kita ke jawaban. Dari syarat yang pertama kita seleksi L dan M ini dipilih bersama. Jadi jawaban B otomatis gak boleh. Ya, jadi kita terseleksi jawaban B pasti salah. Oke, kemudian syarat yang kedua, topik N dan J harus dipilih bersama. Oke, N sama J dipilih bersama ya. Di sini J nggak ada si N, jadi otomatis ini juga salah. Jadi kita udah nyeleksi 2 jawaban ya. J dan N nggak ada, berarti ini juga salah. Oke, karena nggak sesuai. Tadi harus dipilih bersama. Kemudian P dan K. Nah, kalau ada P ataupun K itu harus bersama si O. Jadi ketika ada P ataupun ada K itu harus bersama si O. Nah, kebetulan di sini O-nya nggak dipilih. Jadi P sama K itu nggak boleh dipilih. Oke. Topik yang selanjutnya, topik Q harus bersama L. Nah, berarti Q itu harus bersama L. Jawaban A benar ya. Nah, di sini Q nggak ada si L, jadi jawaban E pasti salah. Jadi jawaban yang paling benar itu yang A. Oke ya. Nah, jadi di sini udah jelas ya jawabannya yang paling sesuai itu K. Walaupun di sini ada gini, jika seseorang tidak ingin memilih topik K dan R, nah kan di sini nggak dipilih R sama K sama R-nya nggak ada ya. Jadi jawabannya udah pasti yang sesuai dengan syaratnya itu yang A. Oke,
kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini lebih panjang ya bacaannya, tapi lagi-lagi kita harus sesuai dengan syaratnya. Jadi kita perhatikan syarat-syaratnya. Yang mau dipilih apa? Nah, di sini kakak baca ke soalnya terlebih dahulu. Di sini, jika siswa yang terpilih adalah satu penyerang senior, ya, dan satu belakang junior, susunan peserta yang mungkin adalah. Jadi kita lihat dulu nih, satu penyerang seniornya siapa dan satu pemain belakang juniornya siapa, ya. Nah, di sini kita cari. Oke, 3 siswa menempati posisi penyerang P, Q, dan R. 3 siswa menempati posisi gelandang S, T, dan U. 2 siswa merupakan pemain belakang. Nah, kita kan tadi mau mencarinya adalah penyerang, jadi kita perhatikan aja penyerangnya. Ini kita tulis, penyerangnya itu ada si P, ada Q, juga ada si R. Kemudian di situ pemain belakang itu ada V dan W. Oke, pemain belakang itu ada si V dan W. Nah, 2 siswa X dan Y merupakan penjaga gawang, nggak usah ya. P, T, V dan Y itu pemain senior. Oke, berarti P, T, V dan Y itu adalah pemain senior. Ini senior. Berarti sisanya junior ya. Berarti di penyerang itu P-nya senior, pemain belakangnya itu yang senior ini ya, si V. Kemudian di situ jika antara peserta latihan terdapat penjaga gawang senior, penyerang senior tidak akan dipilih. Nah, ini kita garis bawahin ya, mereka nggak akan dipilih nih. Kalau penjaga gawang senior dan penyerang senior itu nggak akan dipilih. Kemudian, penjaga gawang senior dipilih, pemain belakang senior akan dipilih. Tapi mereka jika dipilih salah satunya nih, terus berarti kalau misalnya gelandang ya, seniornya dipilih, berarti pemain belakang seniornya juga akan dipilih. Hanya satu pemain senior yang dipilih. Berarti pemain senior yang dipilih itu cuma satu ya. Jika siswa yang terpilih adalah satu penyerang senior, kemudian di sini dan satu pemain belakang junior. Jadi kita akan cek siapa aja yang dipilih ya. Nah, tadi yang mau dipilih itu adalah penyerang senior. Penyerang senior itu tadi ada si P. Jadi P otomatis dipilih ya. Nah, kemudian di sini ada pemain belakangnya itu junior. Jadi V, kalau ada P, V-nya nggak boleh dipilih nih. Karena dia udah dipilih kan, V nggak boleh dipilih, berarti kemungkinannya karena pemain belakang junior yang dipilih ini berarti jawaban yang paling sesuai ya, yang C gitu. Jadi kita nggak usah cari yang panjang-panjang, jadi yang sesuai dengan syaratnya itu. Nah, di sini S itu adalah siapa tadi? S itu berarti gelandang, gelandangnya berarti junior, kemudian W-nya itu pemain belakangnya ya, berarti juga junior, kemudian penjaga gawangnya juga junior. Jadi yang dipilih seniornya cuma satu. Kan di sini hanya satu pemain senior, berarti P aja yang dipilih, yang lainnya junior, gitu ya. Jadi ini udah lengkap jawabannya yang C, gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini terlihat lebih panjang lagi ya bacaannya. Makanya kita baca ke soalnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kelima orang Indonesia ini kemungkinan akan bertemu di negara mana? Nah, jadi kalau mereka kemungkinan bertemu, otomatis mereka semua itu harus mengunjungi satu negara yang sama. Kalau misalnya negaranya berbeda, bagaimana mereka mau bertemu ya? Jadi kita harus cari negara mana nih yang akan dikunjungi bersama, bukan bersama, maksudnya negara yang sama yang akan mereka kunjungi. Oke ya. Nah, di sini ada 5 orang. Di sini ada Pak Budi, Bu Rini, Pak Joko, Pak Slamet, dan Pak Asep akan pergi. Kemudian di sini Pak Budi. Nah, Pak Budi ada Swiss, Jerman, Italia, dan Spanyol. Bu Rini ke Belgia. Nah, di sini ada Swiss lagi nih. Yang sama ada Swiss. Jadi di sini ada Pak Budi itu ke Swiss, Bu Rini juga ke Swiss. Kemudian Pak Joko akan mengunjungi negara yang sama dengan Pak Budi, hanya saja ia tidak pergi ke Jerman. Jadi sama dengan Pak Budi, berarti tapi Jermannya nggak dipilih. Oh, berarti dia juga, Pak Joko sama ya ke Swiss juga. Ya, jadi Pak Joko juga sama, dia ke Swiss. Nah, kemudian di situ sementara itu Pak Asep akan mengunjungi negara Denmark, Swiss juga. Nah, berarti sama ya.
kemudian di sini Pak Slamet, dia itu sebagai suami ya, suami daripada Bu Rini. Nah, makanya dia pergi bersama dengan Bu Rini, karena Bu Rini juga ke Swiss, berarti ya semuanya akan ke Swiss. Jadi negara yang otomatis mereka kemungkinan akan bertemu yaitu di negara Swiss, karena semuanya mengunjungi negara Swiss. Seperti itu. Oke ya. Nah, soal berikutnya, nah ini ada 5 orang siswa, ada Mina, Nani, Oki, Prita, dan Koni. Secara berurutan mempresentasikan tugas mereka. Oke, nah kita akan membuat urutan daripada si tugas presentasinya dia, ya. Nah, di sini Oki mempresentasikan tepat setelah. Nah, ini pentingnya ya. Jadi, kalau misalnya di soal analisis, kalau ada kata tepat, itu benar-benar harus letaknya setelahnya. Tapi kalau misalnya setelah, itu bisa kemungkinan setelahnya, misalnya Oki ada di urutan kedua, maka bisa aja Mina misalnya urutan ke-5 gitu. Karena setelah sama tepat itu beda. Jadi, kalau tepat itu benar-benar harus sesuai gitu ya. Nah, kalau udah di sini Oki, dia tepat setelah Mina, jadi Mina dulu, kemudian langsung Oki, jadi mereka berhubungan ya. Kemudian Prita mendapat giliran tepat sebelum giliran terakhir. Nah, karena di sini ada 5, berarti kemungkinan misalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini ada si Prita karena dia tepat sebelum terakhir. Kemudian Nani mempresentasikan tugasnya lebih awal dibanding dengan Oki. Oh, berarti Nani dulu baru si Oki. Jadi kemungkinannya karena mereka ini harus berdua, Mina sama Oki, jadi yang letaknya itu bisa berdua, itu bisa di depan sini, bisa di urutan pertama, kedua, ataupun kedua dan ketiga. Tapi tadi karena Nani itu lebih awal, berarti Naninya harus lebih dahulu di depan Oki, jadi di depannya. Jadi otomatis ini N, kemudian M, kemudian O, dan yang terakhir baru si Koni. Oke, jadi siapa yang mendapat giliran yang terakhir, ya otomatis Koni yang terakhir gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, itu dia soal-soal penalaran umum khususnya bab analitik dan analisis ya. Pokoknya tips buat kalian ketika kalian mengerjakan tipe soal analitik dan analisis, jangan panik terlebih dahulu. Kalau misalnya soalnya adalah soal-soal untuk membuat urutan, nah kalian cukup untuk melihat syarat-syaratnya lalu lari ke jawabannya ya. Jadi jawabannya kalian samakan dengan syaratnya apakah sesuai atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak sesuai berarti jawaban itu pasti salah. Jadi seleksi jawabannya terlebih dahulu ya. Nah, kalau kalian udah yakin, udah merasa udah mantep nih belajarnya, kalian boleh coba soal-soal latihannya ya. Nanti jawabannya kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.